Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 8 Juli 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan upaya bersama seluruh kekuatan bangsa untuk melakukan penurunan angka stunting guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Karena apabila banyak generasi bangsa yang menderita stunting, maka anak-anak Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara di dunia. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo saat meninjau bedah rumah di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan kemarin. Untuk ini Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama seluruh kepala daerah tingkat kabupaten kota di Sumut agar fokus dalam menekan angka stunting. Permintaan ini mengingat pada tahun 2021 angka stunting di Sumatera Utara mencapai 25,8% atau masih di atas angka rata-rata nasional yang berada di 24,4%. Sedangkan Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekitar 19%. Presiden Joko Widodo minta untuk menurunkan angka stunting ini ke angka 14% pada tahun 2024 dibutuhkan kerja keras semua pihak. Penurunan stunting dalam 7 tahun ini dari 37% turun menjadi 24,4%. Ya, target kita nanti di 2024 14%. Target ya. Pada kunjungannya ke Medan Utara, Presiden memberikan bantuan makanan sehat kepada 2 orang penderita stunting dan 2 orang warga yang sudah lanjut usia. Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Sumatera Utara berkesempatan meninjau proses dan hasil bedah rumah di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli kemarin. Presiden juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi bedah rumah dan bantuan makanan sehat bagi penderita stunting. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di lokasi bedah rumah dan langsung disambut dengan sangat antusias oleh warga sekitar. Pada agenda kerja terakhirnya di Sumatera Utara, Presiden sempat membagi baju kaos kepada warga yang berada di pinggir jalan. Sementara itu sejumlah bantuan sembako juga diberikan kepada warga di sekitar lokasi bedah rumah. Jokowi berpesan agar bantuan bedah rumah tersebut dapat menjadi tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Pada kunjungannya ke Medan Utara, Presiden juga memberikan bantuan makanan sehat kepada 2 orang penderita stunting dan 2 orang warga yang sudah lanjut usia. Warga Bagandeli berkesempatan menyampaikan sejumlah keluhan kepada Presiden Jokowi, terutama persoalan banjir rob yang kerap terjadi dan sangat mengganggu aktivitas warga. Warga berharap agar banjir rob dapat diatasi sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan nyaman. Ya, siang hari ini saya melihat dimulainya perbaikan kawasan Kampung Belawan Bahagia yang sudah dimulai 1, 2 rumah, 3 rumah sudah. Belawan Bahari, kampungnya Kampung Belawan Bahari di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Jadi yang ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat, PU akan kebagian penataan kawasannya. Jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih sehat, baik, dan kita harapkan kemiskinan ekstrim yang ada di sini juga bisa terentaskan. Nanti yang akan dibangun adalah tanggul. Bentar lagi. Baru dalam proses lelang.
Jadi kalau sudah selesai lelang dia langsung di jalan. Karena memang ini sudah berpuluh tahun banjirop di sini dan tidak ditangani. Ini kita mulai. Warga penerima bedah rumah Mariani mengaku sangat senang karena pada akhirnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk keluarganya. Perempuan yang menjadi orang tua tunggal dan memiliki 4 orang anak berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang merenovasi rumahnya menjadi lebih bagus dan lebih bersih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah memandu anggaran sebesar 2,7 triliun untuk pembenahan jalan dan jembatan di Sumatera Utara. Selain bentuk apresiasi, fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan agar Gubernur memperhatikan sektor pendidikan di beberapa kabupaten kota. Bentuk apresiasi dan harapan sejumlah anggota fraksi DPRD Sumatera Utara disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Sumatera Utara tentang pandangan fraksi-fraksi di Aula Paripurna kemarin. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan, menyampaikan apresiasinya terkait keberanian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam memandu anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah untuk mengatasi masalah jalan dan jembatan di Sumatera Utara. Ruben Tarigan yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Deli Serdang mendukung penuh atas upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal perbaikan jalan dan jembatan sehingga kemudian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita apresiasi keberanian Gubernur Sumatera Utara di dalam memagu anggaran 2,7 triliun untuk mengatasi masalah jalan dan jembatan yang ada di Sumatera Utara. Ini hal yang luar biasa dan tidak semua gubernur berani. Dan untuk itu fraksi PD Perjuangan mendukung penuh atas upaya gubernur untuk membenahi jalan provinsi dan jembatan yang menjadi penghalang ekonomi rakyat yang melintasi jalan provinsi. Saya rasa saya nggak perlu komentar banyak. Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini luar biasa. Terima kasih. Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil 1, Arta Berliana Samosir menyampaikan harapan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar bisa membangun SMA negeri di 2 kecamatan di Kota Medan sebab ada masyarakat yang tidak bisa masuk sekolah SMA negeri karena masalah zona. Masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Amplas banyak bekerja sebagai buruh pabrik sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya ke SMA swasta. Untuk itu diharapkan pemerintah bisa memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena juga dikatakan bahwa syarat masuk untuk pendidikan SMA itu harus di zona. Nah, bagaimana caranya menampung masyarakat untuk pendidikan jika SMA-nya tidak ada? Kami sangat berharap Gubernur Sumatera Utara atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi pengadaan SMA di 3 kecamatan yang saya sebutkan tadi. Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di Medan Deli dan Medan Amplas. Di sana masyarakat itu semuanya adalah rata-rata mereka pekerja pabrik. Kalau mereka itu mau masuk SMA, memasukkan anaknya SMA, tidak mampu ke swasta. Begitu kira-kira kesulitan dari masyarakat. Nah, kami sangat berharap ini diutamakan. Jangan ada alasan karena tidak ada lahan. Lahan banyak, tergantung kemauan daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa memberikan fasilitas utama untuk mendirikan SMA di kecamatan yang saya sebutkan tadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Guru Besar Ilmu Antropologi Universitas Negeri Medan Unimed, Profesor Usman Peli, berharap agar revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan yang akan dimulai dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip cagar budaya. Bahkan menurut Profesor Usman Peli, cagar budaya itu harus bisa dipandang di sepanjang tepi Lapangan Merdeka Medan dan pohon trembesi yang ada di sekitarnya harus dirawat dengan baik agar hidup subur sehingga dapat mengundang berbagai jenis burung. Profesor Usman Peli selaku pelaku sejarah menginginkan agar Lapangan Merdeka Kota Medan juga harus dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yang bisa digunakan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan. Lapangan Merdeka juga akan menjadi ikon bagi warga masyarakat Medan. Bahkan Lapangan Merdeka akan menjadi situs kemerdekaan di luar Jawa yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Dikatakan Lapangan Merdeka memiliki nilai sejarah yang tinggi, bahkan kabar atau informasi mengenai kemerdekaan pertama kali disampaikan
di Sumatera Utara di Kota Medan. Ia mengapresiasi Presiden RI Jokowi mau meresmikan revitalisasi Lapangan Merdeka. Dengan menjadi situs kemerdekaan, maka diharapkan Lapangan Merdeka Kota Medan akan terangkat menjadi sebuah situs nasional yang tidak lagi terkait dengan situs daerah. Lapangan Merdeka terbebas dari segala sesuatu, artinya bisa dijadikan lapangan seperti yang kita kehendaki semula. Memang kalau misalnya kita lihat Lapangan Merdeka sekarang itu sungguh-sungguh tidak pantas untuk dijadikan sebuah lapangan sebagai alun-alun Kota Medan, karena lihat saja di dalamnya itu penuh dengan macam-macam, karena kota yang terbesar dulu itu sesudah di luar Pulau Jawa dalam menghasilkan devisa negara. Jadi begitu pentingnya Medan, karena itu segala sesuatu yang ada di Medan harus dibenahi secara nasional. Dan ini kami senang sekali dengan adanya usaha dari Pak Wali Kota untuk membenahi Lapangan Merdeka ini. Yang penting Lapangan Merdeka ini dijadikan situs kemerdekaan. Karena di situs kemerdekaan itu sesuatunya harus digelar dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dilakukan revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan ini menyusul Pengadilan Tinggi Medan memenangkan gugatan warga masyarakat kepada pemerintah Kota Medan untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya. Dengan demikian, Wali Kota Medan mengeluarkan surat keputusan Wali Kota tentang bangunan, situs, dan kawasan sebagai cagar budaya Kota Medan. Surat keputusan tersebut menetapkan bahwa Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Pemirsa, Diskrimsus Polda Sumatera Utara meminta klarifikasi 3 ASN pemerintah Kabupaten Toba pada beberapa hari yang lalu. Adapun permintaan klarifikasi ketiga ASN tersebut terkait laporan masyarakat tentang pengadaan bibit jagung tahun anggaran 2021 yang lalu senilai 6,1 miliar rupiah. Permintaan klarifikasi ini dilakukan pihak Polda Sumatera Utara atas laporan masyarakat, di mana laporan tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2021 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian menyelenggarakan pengadaan bibit jagung senilai 6,1 miliar rupiah dari anggaran APBD Kabupaten Toba, di mana pengadaan bibit jagung ini dilakukan untuk peningkatan indeks pertanaman lahan sawah dengan komoditi jagung dalam rangka pemulihan ekonomi. Adapun jenis bibit yang dibagikan kepada masyarakat dengan bibit jenis Pioner 32 sebanyak 50 ton dengan luas tanam 3.336 hektar. Sementara Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Adi Wahyudi mengatakan pihak Polda Sumatera Utara dari unit Tipikor sudah mengundang pihak terkait untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan tersebut. Dalam rangka dugaan tindak pidana tersebut, Polda Sumatera Utara melibatkan pihak Inspektorat Kabupaten Toba untuk menindaklanjuti dalam surat laporan pengaduan tersebut. Tindak lanjut selanjutnya bahwa melibatkan inspektorat dari Kabupaten Toba. Jadi nanti pihak inspektorat itu yang akan memeriksa pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan itu yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Toba. Berarti belum ada ditetapkan sebagai tersangka di antara ya, Pak? Kita kan masih melakukan mengundang untuk klarifikasi. Pemirsa, calon peserta didik baru CPDB SMP Negeri di Kota Medan masih ada yang melakukan pendaftaran ulang walau tidak sebanyak hari kemarin. Masih relatif banyaknya CPDB SMP Negeri datang ke sekolah yang dipilih menyusul hari ini adalah hari terakhir pendaftaran ulang. Beginilah pendaftaran ulang para CPDB yang lulus seleksi melalui pendaftaran PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Kota Medan untuk tahun pelajaran 2022-2023. Potret pendaftaran ulang oleh CPDB yang didampingi orang tua atau wali ini adalah di SMP Negeri 22 Medan. Hari ini sebagai hari kedua yang menjadi hari terakhir pendaftaran ulang oleh CPDB tidak seramai hari kemarin. Dari pantauan di lokasi di sekolah ini, sejak pagi hingga jelang siang masih relatif banyak CPDB bersama orang tua atau wali mendaftar ulang menyusul hari Rabu lalu telah diumumkan CPDB yang lulus seleksi secara online yang diterima dari berbagai jalur seleksi.
Di SMP Negeri 22 Medan, pelaksanaan pendaftaran ulang oleh CPDB bersama orang tua atau wali hanya mengantarkan berkas yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya. Kedatangan CPDB bersama orang tua atau wali mengantarkan berkas dilayani para guru dan tenaga kependidikan selaku panitia lokal pendaftaran ulang CPDB yang lulus seleksi. Di SMP Negeri 22 Medan, pendaftaran ulang dilakukan secara online sehingga CPDB bersama orang tua atau wali hanya mengantarkan berkas yang dibutuhkan lalu pulang ke rumah. Para panitia PPDB lokal sekolah ini bersiaga di lobi atau pintu utama masuk sekolah untuk menerima berkas sekaligus memberikan informasi penting terkait akan dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS mulai hari Senin tanggal 11 Juli 2022 mendatang. Pembantu Kepala Sekolah PKS Kurikulum UPT SMP Negeri 22 Medan Fatima Simbolon mengatakan, sejak kemarin hingga hari ini sebagai hari terakhir pendaftaran ulang CPDB yang lulus seleksi terlaksana dengan baik sesuai dengan program sekolah pada penerimaan CPDB tahun ini. Kami di UPT SMP Negeri 22 Medan ini Pak, sampai hari kedua daftar ulang siswa, pada saat ini jam 10 lewat itu sudah hampir 95% Pak. Jadi kira-kira hanya berapa persen lagi lah tinggal gitu Pak. Jadi adapun teknis pelaksanaan pendaftaran ulang itu secara online. Kami lakukan secara online, hanya orang tua dan anak dan siswa memberikan berkas yang kami butuhkan berupa SKL yang sudah dilegalisir, kemudian pas foto, kemudian fotokopi KK, akte lahir dan NISN. MPLS ini sangat penting untuk anak-anak kita Pak, karena berhubung dengan sekolah kita juga ke adiwiyata tingkat provinsi Pak, jadi anak-anak kita perlu sekali mengenal lingkungan sekolah. Ini kami buat terutama untuk membangun karakter anak-anak kami supaya lebih mencintai lingkungan, karena sekolah kami berbasis lingkungan Bapak. Sementara itu untuk tahun pelajaran 2022-2023, calon peserta didik baru yang diterima sebanyak 244 siswa atau untuk 7 rombongan belajar. Para CPDB yang lulus seleksi diterima di sekolah ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari akan mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya ada yang dilaksanakan di dalam ruangan kelas, juga di luar ruangan kelas. Kegiatan MPLS dilakukan bervariasi, diantaranya ibadah, bermain, dan lainnya. Sekolah ini juga adalah sekolah adiwiyata provinsi yang membangun karakter peserta didik berbasis lingkungan. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga daging sapi di pasar-pasar tradisional di Kota Medan jelang perayaan Hari Raya Idul Adha masih tampak normal. Di pasar tradisional Simpang Limun Kota Medan misalnya, para pedagang daging sapi menanyakan harga daging, maksud kami menawarkan harga daging sapi masih normal, yaitu senilai Rp135.000 setiap kilogramnya. Dari pantauan di pasar tradisional Simpang Limun Kota Medan, hari ini jumlah pembeli daging sapi mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Peningkatan pembeli daging sapi ini terjadi karena akan menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha.
Para pedagang daging sapi menyatakan daging sapi yang mereka jual adalah sapi lokal yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara. Walau dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha ini, diprediksi jumlah pembeli meningkat dari hari biasanya, para pedagang daging sapi menyatakan stok daging sapi di lapak-lapak penjualan mereka sama dengan hari-hari sebelumnya. Penambahan stok daging sapi ini tidak dilakukan oleh pedagang daging sapi agar stok yang akan dijual agar habis terjual hari itu juga. Sementara itu pedagang penjual bumbu masak juga diramaikan oleh para pembeli di pasar tradisional Simpang Limun, Kota Medan. Rata-rata di antara lapak pedagang bumbu masak diramaikan pembeli. Bahkan ada di antaranya ibu rumah tangga antri menunggu untuk menghindari agar jangan berdesakan. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, harga bumbu masak tidak mengalami kenaikan harga atau stabil. Banyaknya warga yang membeli bumbu masak ini untuk persiapan memasak daging dalam menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemirsa, meningkatnya harga hewan kurban jenis kambing dan domba membuat permintaan akan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Peternak mengaku permintaan hewan kurban jenis kambing dan domba dari masyarakat masih akan terjadi hingga hari ketiga Hari Raya Idul Adha. Saat ini harga hewan kurban jenis kambing dan domba dengan bobot 10-12 kg dijual dengan harga Rp1.800.000 hingga Rp2.000.000. Sedangkan bobot 20 kg dihargai dengan Rp3 juta. Pemilik ternak Dewi Anggra Yunita mengatakan saat ini pemesanan hewan kurban di peternakannya masih berkisar 100-an ekor. Padahal tahun sebelumnya 2 hari menjelang Idul Adha sudah mencapai 300 ekor hewan kurban. Sebagai peternak, Dewi Anggra Yunita tidak hanya mengharapkan penjualan hewan kurban, namun lebih kepada kambing akikah karena permintaan sangat tinggi dari masyarakat. Terkait dengan wabah penyakit mulut dan kuku, ia mengaku tidak ada hewan ternaknya yang diserang oleh wabah tersebut. Namun sebagai antisipasi agar tidak terserang PMK, kambing dan domba yang ia pelihara selalu diberikan vitamin dan kandang dibuat bersih serta disemprot disinfektan. Dikatakan untuk menambah stok hewan di peternakannya, Dewi mengaku mengalami kesulitan karena adanya pembatasan keluar masuk hewan antar kabupaten dan kota. Untuk dapat menambah stok hewan jenis kambing dan domba di peternakannya, ia berkeliling membeli dari petani dengan jumlah yang sangat terbatas dan dengan harga yang mahal. Ya, kalau peternakan ini setiap musim Idul Adha-nya alhamdulillah bisa sampai 100-an ekor lebih gitu ya. Kalau untuk tahun ini bisa sampai 140-an ekor. Kalau tahun lalu agak berkurang. Kalau tahun lalu sekitar 300 ekor untuk kambing kurban ini, Bang. Pembeli dari berbagai daerah ada juga sih. Kalau biasanya pada umumnya sih untuk sekitar Medan, Deli Serdang. Terus ada juga yang dari luar kota, mereka by call aja gitu, online kan, pesan. Ada yang dari Jakarta, NTT juga ada. Ya jelas khawatir ya Bang ya, karena takut juga ya ke kambing-kambing yang lain gitu kan terinfeksi sakit gitu kan. Dan kendalanya dari ini kan ada kendala juga, pasokan kambing itu sulit berkurang gitu. Jadi kan mereka terbatas, biasa kita bisa dapat barang dari luar gitu kan, karena ada PMK ini kan agak ada penyekatan karena disortir lah barang-barang itu kan. Ia berharap agar wabah PMK dapat diatasi sehingga tidak ada pembatasan keluar masuk hewan dari satu kabupaten ke kabupaten dan kota lainnya. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang saat ini terjadi pada hewan ternak khususnya sapi mengakibatkan para peternak dan pedagang sapi yang ada di Kota Pematang Siantar mengalami penurunan omset penjualan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penurunan omset penjualan sapi ini terjadi akibat sedikitnya jumlah warga yang berkeinginan membeli sapi akibat takut terkena wabah PMK yang saat ini masih sedikit ternak khususnya sapi yang mendapatkan vaksin hewan. Maraknya penyakit mulut dan kuku PMK yang terjadi pada hewan ternak khususnya sapi yang terjadi belakangan ini membuat warga para pemilik ternak sapi selalu khawatir. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya minat warga yang berniat membeli sapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini karena merasa takut dengan terjangkitnya penyakit mulut dan kuku PMK pada sapi yang akan dikurbankan karena masih sedikit ternak sapi yang mendapatkan suntikan vaksin dari tim kesehatan hewan yang ada di Kota Pematang Siantar.
Salah seorang peternak sapi yang ada di Kota Pematang Siantar, Roy Senambela, mengatakan akibat dari adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini menjangkit pada hewan ternak sapi, menjadikan omset penjualan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini mengalami penurunan drastis. Meski ternak sapi telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan cairan desinfektan di lokasi kandang hewan oleh tim kesehatan dari Dinas Peternakan Kota Pematang Siantar, namun masih sedikit hewan ternak yang mendapatkan suntik vaksin akibat masih terbatasnya jumlah vaksin hewan yang tersedia. Jelang Idul Adha saat ini, pada masa saat ini tuh dari tahun sebelumnya, ya bisa dikategorikan menurun hampir 50%. Kita harus periksa dulu kesehatan hewannya supaya tidak ada penularan ke daerah lainnya. Itulah yang saya harapkan apabila pemerintah bisa membantu untuk distribusi vaksin yang bisa efektif untuk kesehatan hewan ini, itu sangat diharapkan bagi petani-petani lokal. Para pemilik ternak yang ada di Kota Pematang Siantar berharap agar pemerintah dapat segera untuk mengatasi masalah wabah penyakit mulut dan kuku yang semakin hari semakin mengkhawatirkan para pemilik ternak sapi dengan menyiapkan vaksin untuk disuntikan kepada hewan ternak. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha di tengah wabah penyakit kulit ternak sapi dan kerbau LSD, sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara kewalahan mencari sapi potong yang sehat. Hal ini menyebabkan harga daging sapi masih tetap tinggi dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Pedagang mengakui wabah PMK berdampak pada menurunnya omset penjualan daging sapi hingga mencapai 75% dibandingkan masa pra-pandemi. Virus LSD membuat kurangnya minat warga di Labura mengkonsumsi daging sapi. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait kepada warga secara langsung terkait wabah virus lumpy skin disease LSD yang menyerang ternak sapi, sehingga warga tidak dapat membedakan antara daging yang sehat dengan daging yang telah terjangkit virus LSD. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Aikanopan Sukis menjelaskan, sejak 2 bulan yang lalu wabah penyakit virus LSD menyerang ternak sapi dan kerbau. Pihaknya merasa kewalahan untuk mencari sapi atau kerbau potong yang menyebabkan harga daging sapi tidak turun pasca Lebaran Idul Fitri yang lalu yang seharusnya harga normal Rp120.000 per kilogramnya. Ya, kewalahannya itu di penjualan, Pak. Penjualannya hilang 75%. Penjualannya turun gratis, itu udah pasti. Namanya wabah, isu, semuanya di situ campur aduk kan. Jadi harga daripada daging itu sendiri nggak turun? Nggak turun, karena kita yang cari dalam arti kalau yang sehat itu mana ada yang murah, yang sakit yang murah. Pemirsa, dalam menjaga kualitas hewan kurban yang layak dikonsumsi pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sergai membentuk Satgas Gabungan dalam melakukan pengawasan hewan kurban yang layak dipotong. Di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 42.000 sapi layak potong yang dipersiapkan untuk hewan kurban untuk tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Andreas Ginting kepada TVRI pagi tadi. Dalam menjaga kualitas hewan ternak layak potong, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan membentuk satuan tugas yang terdiri dari kepolisian, TNI, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya dalam melakukan pengawasan hewan layak potong nanti. Dinas dapat memastikan bahwa pada kurban tahun ini, semua hewan yang disembelih harus layak konsumsi, yaitu dengan melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pemotongan dengan cara melakukan pemeriksaan secara fisik baik dari mulut dan kuku hewan serta kondisi ternak dalam keadaan sehat. Disampaikan Andreas, saat di Kabupaten Sergai sudah tersedia hewan layak potong 42.000 ternak sapi dalam kondisi sehat dan terhindar dari virus PMK. Andreas menghimbau kepada masyarakat dalam mengkonsumsi daging selain mencuci bersih juga direbus dalam kondisi suhu panas tertentu. Ternak yang dikurbankan harus sehat. Harus sehat itu dibuktikan dengan ada surat keterangan kesehatan hewan. Kita himbau kepada panitia kurban di kecamatan, di desa agar melaporkan berapa rencana kurban mereka pada tahun ini. Bisa kita perkirakan tahun ini pasti jumlah hewan kurban akan menurun jauh dibanding dengan tahun sebelumnya. Pemirsa, wabah PMK yang menyerang hewan kuku 4 berkuku belah memang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi para pemelihara hewan ternak.
Guna mengantisipasi hal tersebut, para peternak harus bekerja ekstra keras agar hewan peliharaannya tidak mati. Seperti halnya dilakukan peternak sapi Tabebuya yang berada di Jalan Rukam, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Lokasi ternak harus disterilkan dari pengunjung dan para pembeli sapi. Mulai dari memasuki pintu gerbang, para pengunjung yang menggunakan kendaraan harus melalui proses penyemprotan disinfektan agar bisa masuk ke dalam lokasi ternak. Pengunjung dan para pembeli yang mau melihat langsung hewan ternak harus menggunakan alat pelindung diri lengkap dan tetap harus disemprot disinfektan. Protokol kesehatan ketat yang dilakukan oleh pengelola ternak ini bertujuan agar hewan ternak tidak terjangkit virus dari luar yang dibawa oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, guna mengantisipasi hewan ternak terjangkit wabah PMK, perlindungan daya tahan tubuh juga dilakukan oleh peternak seperti pemberian vitamin, suntik, jamu, dan pakan ternak yang steril, serta menjaga kebersihan kandang sapi secara rutin. Irsan Sikumbang, pengelola ternak mengatakan, para pembeli tidak perlu khawatir dengan wabah PMK yang menyerang hewan ternak, karena untuk mengantisipasi virus PMK ini, pihak peternak sudah menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengatasi wabah tersebut. Kita juga paham bahwasanya untuk berkurban itu kita harus memberikan yang terbaik sesuai dengan tujuan kurban itu sendiri, yang untuk memberikan rezeki hasil kurban atau sedekah yang terbaik. Dari Dinas Kesehatan juga telah mengatakan bahwasannya kurban ini tidak menular ke manusia. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, cabai merah di Pasar Inpres Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu kembali naik. 2 pekan sebelumnya harga cabai merah ini sempat turun, namun naik harganya kembali. Akibatnya omset penjualan pedagang drastis menurun. Meskipun harga cabai merah sempat turun dari Rp120.000 per kilogram sekitar 2 pekan lalu menjadi Rp75.000 per kilogramnya, kini mulai kembali naik menjadi Rp95.000 per kilogram. Cabai rawit harga standar dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kini oleh sejumlah pedagang eceran di Pasar Inpres Aikanopan dijual Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai hijau turun dari Rp60.000 menjadi Rp58.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah lokal masih tinggi dari harga Rp60.000 menjadi Rp58.000 per kilogram. Kondisi ini membuat sejumlah pembeli mengeluh dengan mulai naiknya kembali harga bumbu masak menjelang memasuki Lebaran Kurban tahun ini. Salah seorang pedagang Nova menjelaskan harga bumbu 2 pekan terakhir sempat mengalami penurunan, namun 2 hari menjelang Lebaran Idul Adha pada hari ini kembali naik. Omset penjualan cabai ini bagaimana? Banyak penurunan lah, seharusnya orang yang jual kayak rumah makan seharusnya sekilo dikurangi jadi setengah kilo. Karena katanya uangnya dibagi-bagi. Karena semua kebutuhan mahal, minyak mahal, bawang mahal. Pemirsa, merebaknya kasus malaria yang terjadi di Serdang Bedagai kurun waktu 6 bulan terakhir terjadi di 2 kecamatan, yaitu Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu dengan jumlah 63 kasus. Pemerintah berupaya menanggulangi kasus malaria dengan melakukan fogging dan penelitian bibit jentik nyamuk ke laboratorium. Peningkatan jumlah kasus malaria yang terjadi di Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari awal Januari sampai Juni 2022 ini. Terdapat peningkatan kasus di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu dengan jumlah kasus 63 yang melapor ke Dinas Kesehatan Serdang Bedagai. Dari jumlah tersebut, sejumlah puskesmas dan rumah sakit menjadi pertolongan pertama dalam penanganan gejala tersebut. Salah seorang warga desa Silang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sekarwangi, pasien malaria yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Sulaiman. 3 hari terakhir ini mengalami panas dingin disertai menggigil. Awalnya ia merasa sakit biasa namun berulang-ulang menggigil dan berupaya berobat ke puskesmas dan dinyatakan malaria dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sulaiman untuk penanganan secara intensif. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Selamat Suhartono mengatakan 6 bulan terakhir terdapat peningkatan kasus sebanyak 63 yang tersebar di 2 kecamatan. Langkah dari dinas terkait
terkait saat ini melakukan fogging serta mengambil sampel jentik nyamuk untuk dilakukan penelitian ke laboratorium. Kadis Kesehatan Serdang Bedagai Selamat menghimbau untuk warga melakukan aktivitas rumah dengan bersih dan sering melakukan pengurasan air baik di bak maupun air yang tergenang. Sementara bagi warga yang di daerah pesisir pantai untuk hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit malaria tersebut. Kadang gitu, apa namanya, nanti dia sembuh, nanti dia menggigil lagi gitu. Sejak kapan Ibu kena? Malam apa, hari Senin semalam. Senin semalam. Langsung dirujuk ke sini atau? Masuk puskesmas dulu kan malam Senin itu, baru besok paginya Selasanya baru kemari. Jumlah kasus kita sekarang ada 63 sampai Juni 63 kasus. Wilayah yang terkena jentik itu di mana, dan untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan bahan itu kita diteliti kembali dia jenisnya jenis apa, jenis malarianya, untuk selanjutnya nanti kita tindak lanjutin nanti ke depan terhadap kasus itu. Pemirsa, minyak goreng masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di tengah harga yang belum relatif stabil. Maka dari itu dibutuhkan inovasi guna menjadikan minyak goreng yang ramah untuk dikonsumsi masyarakat. Seperti halnya minyak goreng merah yang turut dikembangkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan menggunakan teknologi sederhana. Minyak goreng merah memiliki kandungan senyawa fitonutrien berkadar tinggi seperti karoten sebagai provitamin A, tokoferol dan tokotrienol sebagai vitamin E dan squalene yang memiliki fungsi sebagai antioksidan, pembentukan dan perkembangan otak, menumbuhkan metabolisme anak sehingga dapat mencegah stunting atau kekerdilan. Untuk bahan makanan, minyak goreng merah juga disesuaikan digunakan untuk menumis bahan pangan, salad dressing, serta bahan baku margarin. Teknologi produksi minyak goreng merah ini dapat dikembangkan pada skala usaha mikro kecil menengah UMKM, koperasi dan kelompok tani yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan melalui proses pengembangan usaha berbasis produk turunan kelapa sawit berbasis pemberdayaan koperasi. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, Edwin Lubis mengatakan, produksi inovasi ini dapat menjadi solusi untuk pemenuhan zat gizi bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dari minyak goreng merah, sehingga produk diverifikasinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemirsa, ingin memiliki sepeda motor, seorang pengangguran nekat mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di belakang Mapolsek Kuala Hulu. Saat ditangkap mencoba melarikan diri dan melawan petugas terpaksa melumpuhkan pelaku secara terukur. Peristiwa ini terjadi di Mapolsek Kuala Hulu, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pelaku nekat mencuri setelah melihat sebuah sepeda motor jenis bebek terparkir di belakang Mapolsek yang tidak terkunci. S. Yombing, 44 tahun, warga desa Pamonaran, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanpa pikir panjang nekat melarikan sepeda motor tersebut meski berada di belakang Mapolsek. Akhirnya hanya dalam waktu 3 jam petugas kepolisian berhasil meringkus pelaku dan mengamankan 1 unit sepeda motor dan 1 buah handphone yang tersimpan di bawah jok sepeda motor tersebut. Pelaku curanmor S. Yombing mengaku depresi ditinggal istri dan tidak memiliki sepeda motor. Enak kan lo? Kebutuhan sendiri, Pak. Jadi kalau spesial datang ke Labura ini, ke Aikanopan untuk mencuri ini karena ingin punya kereta gitu? Bilang enggak juga, Pak. Cuma aku terpancing karena aku tengok ada kereta, ada kunci kontaknya, lalu saya pun ada niat untuk mencurinya, Pak. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kuala Hulu Ibda Yuna Gultom menjelaskan setelah mendapat laporan dari korban pemilik sepeda motor, petugas langsung melacak keberadaan pelaku dan berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, sekitar 60 km dari kota Aikanopan. Pada awalnya pelaku ini mengambil di belakang polsek, membawa sepeda motor kemudian lari ke wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian kita berhasil melaksanakan penyelidikan dan melacak keberadaan pelaku. Kemudian pelaku tersebut kita kejar sampai ke daerah wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Kuala Hulu.
Karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara melaksanakan senam secara rutin setiap Jumat pagi di halaman kantor TVRI Sumatera Utara. Senam pagi ini bertujuan untuk membiasakan perilaku sehat untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan serta meningkatkan silaturahmi antar sesama karyawan TVRI Sumatera Utara. Dengan penuh keceriaan, karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara melaksanakan senam pagi setiap Jumat di halaman kantor TVRI Sumut. Senam kesegaran jasmani ini merupakan aktivitas senam yang gerakannya mengikuti irama, baik dari iringan musik maupun hitungan. Para karyawan mengikuti senam yang dipandu instruktur senam dengan tahapan pertama pemanasan, latihan inti, dan tahap pendinginan atau relaksasi. Senam kesegaran jasmani meliputi semua anggota tubuh mulai dari gerakan tangan, kepala, badan, hingga kaki. Gerakan ini banyak dikembangkan dan disesuaikan semua kalangan. Manfaat senam juga mencakup kesehatan mental dan hubungan sosial seseorang. Senam pagi atau senam kesegaran jasmani bermanfaat menjaga metabolisme tubuh agar terhindar dari penyakit sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dengan berolahraga secara rutin dapat menjaga kondisi tubuh para karyawan agar tetap fit dan bugar serta dapat melaksanakan kegiatan bekerja dengan optimal. Selain untuk mendapatkan kesegaran jasmani, senam juga sebagai sarana silaturahmi antar pimpinan dan pegawai di lingkungan TVRI Sumatera Utara. Salah satu tradisi yang sangat dikenal dari Kepulauan Nias adalah Fahombo Batu atau lompat batu yang memiliki ketinggian 2 meter. Bagi masyarakat Nias, Fahombo atau lompat batu ini harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Bagi masyarakat di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan, seorang pria yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka ia dikatakan matang secara fisik dan kelak akan menjadi Samui Mbanua, di mana ketika terjadi konflik dengan warga desa lain, ini merupakan modal untuk setiap pemuda. Saking prestisiusnya tradisi ini, pemuda yang berhasil melompati batu, biasanya orang tuanya akan menyembelih beberapa ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Menurut sejarah, Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias. Kala itu setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda dalam melompat. Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, Fahombo atau lompat batu masih tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Nias. Tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di Nias. Walaupun tradisi lompat batu ini sangat terkenal di Pulau Nias, namun tidak semua warga Nias melakukan ritual ini. Bahkan Fahombo lebih dari sekedar cara pemuda menunjukkan kedewasaannya. Proses latihan yang dilakukan untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter ini bukanlah hal yang mudah, namun perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa cedera. Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan juga kuat. Salah seorang budayawan dari Nias, B. Apriyama Kohai mengatakan, saat ini lompat batu Nias dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu di Kepulauan Nias dan juga sering dipertunjukkan dalam sejumlah acara adat, mengingat tradisi lompat batu sangat disukai semua warga. Budaya lompat batu juga saat ini menjadi kekayaan budaya lokal yang memiliki histori tinggi. Untuk itu para budayawan berharap agar pemuda yang berada di perantauan tetap ikut melestarikan budaya lompat batu. Lompat batu Nias yang menjadi kebanggaan warga Nias diharapkan menjadi kekayaan budaya Nusantara. Kebetulan kita mengikuti acara pelantikan pemuda peduli Nias di Kota Medan dan kita menampilkan atraksi budaya Nias yaitu fatele atau tari perang dan lompat batu dan juga tarian maina dari Nias. Atraksi yang kita tampilkan hari ini selalu kita tampilkan di acara-acara pesta pernikahan, juga dalam acara-acara penyambutan tamu yang setiap hadir di Pulau Nias. Saat ini harapan kepada generasi muda yang berada di perantauan
supaya kita selalu meningkatkan lagi dan mencintai budaya kita Nias, di mana budaya kita Nias ini sangat unik, bahkan sudah dikenal oleh dunia. Pemirsa, Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama. Dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4-6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6-8 biji 1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20-25 ton per hektarnya. Jikalau kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60-75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia.
Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan, kita packing setiap size. Siap itu kita masukkan ke kardus, satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik. Siap di packing semua, kita masukkan cold storage sampai dapat suhu -0. Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana satu kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai +2 derajat Celcius. Untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah +4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Joy Sembiring, sang pembudidaya, memiliki keinginan yang kuat menjadikan wortel tanah karo yang berasal dari produksi miliknya mampu menembus pasar internasional. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kiryawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Korea. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.